Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar pemirsa Palembang TV di mana berada? Bertemu lagi di rangkaian acara Anten-Anten Nunggu Buko, tentunya di Pal TV yang punya kita. Cak biasa pemirsa, acara Anten-Anten Nunggu Buko ini dari jam 5 ini, jam 5 kurang jam 4 lewat dikit jam 4 lewat banyak lah, jam 5 belum sampai sampai ke kaget jam 5 lebih banyak bakal hadir di layar kaca pemirsa Palembang TV, tentunya membahas masalah-masalah agama Islam pastinya. Dan kaget di segmen kedua juga kita buka sesi tanya jawab. Nah, pacak pun di 3800 3800 ya. 380-nya 4 kali ya. Dan kaget di segmen ketiga ada juga kuis persembahan dari Beras Raja Mantap Katik tandingannya. Dan kembali kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para sponsor-sponsor kami, Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Papa House, Lauk Pauk Bay Nopi, Catering Usaha Muda, Pempek Cik Susan, Dawud Oyong, dan Pempek Cik Ani. Dan juga pemirsa, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat berkompeten dan tidak asing lagi di perduniaan Islam ini. Bukan dunia politik ya, dunia hukum Islam ya, itu Ustadz Haji Teguh Sobri. Dan hari ini karena ini sudah puasa ke-15, ada juga yang ke-16, ada yang ke-16, ada yang ke-17 ya, itu. Ada juga yang baru 10. Ngapa juga baru 10? Halangan masuk akal ya, itu. Kita bakal membahas masalah zakat. Izin Ustadz, zakat ini itu kan zakat tuh macam-macamnya, ada zakat harta, ada zakat fitrah. Apa lagi kata-kata atau zakat penghasilan itu termasuk zakat harta. Zakat harta ya. Iya. Kalau misalnya zakat hewan ternak itu pun termasuk zakat harta. Iya, harta. Oh, jadi zakat hewan ternak, zakat pertanian ada. Zakat harta pertanian juga termasuk kategori harta. Iya, berarti juga. Kalau zakat fitrah itu cuma siko. Beras iya. nila itu kan. Iya. Tapi kalau zakat harta itu banyak mencapai lagi ya. 12 macam. Nah, apa baik Ustaz 12 itu? 12 itu pertama emas, perak dan logam mulia lainnya. Yang kedua itu uang, duit dan surat berharga lainnya. Yang ketiga perniagaan, ya perdagangan itu kan. Yang keempat pertanian. Pertanian, perkebunan dan kehutanan. 6. Yang ketujuh itu berhubungan dengan masalah peternakan. Kemudian yang kedelapan itu masalah yang berhubungan dengan pertambangan. Ya. Kemudian yang kesembilan yaitu yang berhubungan dengan masalah-masalah pendapatan dan jasa. Nah, yang ke-10 itu adalah rikas. Nah, kita masih ada lagi yang lain itu ada pertambangan, tadi ada apa tuh yang berhubungan dengan misalnya tambak kan, ada peternakan. Nah, jadi itu. Nah, kalau misalnya ya tadi Ustaz, kalau zakat fitrah itu udah close dari zaman dulu sampai ini hari udah katiin. Paling kan ada selisih antara 2,5 kilo, 2 kilo, 2,7. Itu kan itu selisihnya. Ngambil sedikit 2,5 kilo, ngambil kebanyak 3 kilo udah selesai. Nah, kalau misalnya zakat harta tadi kan ada 12 komponen. Iya. Yang pasti waktunya itu rata-rata bukan waktu itu adalah pasti nisabnya 1 tahun. Ada yang pakai nisab, ada yang tidak juga. Nah, yang tidak tuh rikas, yang lain pakai nisab galau. Nah, waktunya ada 2 macam juga. Ada yang setahun, ada yang habis panen. Pokoknya habis panen zakat. Pertanian misalnya, perkebunan. Kehutanan itu habis panen. Habis panen berzakat.
Berarti kalau misalnya dia panen 3 bulan sekali, ya 3 bulan 3 sekali. bulan sekali dia. Nah, hitungannya cak mana tuh? Misalnya padi yang padi misalnya. Kalau padi itu, kalau dia dapat 653 kg gabah, atau kalau jadi ke beras, 524 kg beras, dia sudah wajib zakat. Zakatnya berapa banyak? Nah, zakatnya itu baru nisab. Zakatnya kadarnya itu ada yang 5%, ada yang 10%, agak besar kan? Ya, bukan 2,5% selama ini kan? Ya, jadi 5% atau 10%. Kalau diairi, kita misalnya pakai pengairan dewe atau disiramnya, itu 5% cuman. Tapi kalau misalnya tak ada hujan, ditunggu kebaik, itu 10% ya. 10%. Nah, kalau misalnya anggaplah yang beras tadi Ustaz ya. Dia kan beras itu sudah dijakati ya. Habis berarti beras tadi. Habis Duit itu beras itu kan dijual sama dia. Jual dikumpul ke duit tadi. Itu kan saya 6 bulan sekali kan. Dikumpul ke setelah kita ngeluar ke zakat beras dalam bentuk beras itu kan. Terus beras tadi sisanya kan dijual, ya mungkin dimakan beratus-ratus kilo tadi kan, gitu kan, dijual, dapat duit gitu. Nah, duit yang sudah kita simpan tadi itu selama setahun anggap aja, itu tuh nak dizakati lagi apa tidak usah lagi? Nah, ini yang jadi persoalan kita. Jadi kita harus agak sedikit rapi catatinya. Ndak ada kati 2 kali zakat itu. Zakat harta itu ndak ada 2 kali, sekali cuman setahun. Jadi kalau dia sudah dizakati kemarin, katakanlah di bulan Sopar dia zakatnya, kage kan dekat dengan bulan Sopar puluh lagi, dia hitung mana yang aku penghasilan dari nanam padi kemarin, atau misalnya dari kelapa sawit kemarin, berapa dicatati. Nah, setelah dicatati, yang ini sudah dizakati. Nah, yang itu tidak perlu lagi dihitung untuk dizakati. Nah, kalau kita contoh Ustadz, kalau misalnya kita nyimpen duit di bank, dapatlah bagi hasil dari deposito itu. Deposito yang kita simpan itu sudah masuk ke zakat. Itu kan. Nah, tapi deposito itu bunganya atau bagi hasilnya bahasa syariahnya itu kita nabungnya juga di bank syariah. Nah, bagi hasilnya itu tidak pernah kita makan. Bagi hasilnya itu kita bayar ke masjid, rekening masjid itu. Nah, apakah duit tadi itu tetap harus dizakati? Jadi dia itu yang atau katakanlah tadi ada bagi hasilnya. Jadi pertama dia itu memang uang dan surat berharga. Jadi surat berharga ini bisa baik deposito, saham kan, suku kan banyak kan. Jadi itu dihitung dikumpulkan. Itu dikumpulkan kalau sudah mencapai nisab tadi dan sudah sampai waktunya setahun, nah itu kena zakat. Ya macam itu dia. Tapi kalau misalnya yang padi tadi itu kalau duit tadi kan walaupun duit itu bagi hasilnya tidak kita makan, kita bagi ke tetap baik kena zakat. Tetap baik karena tapi kalau padi tadi walaupun sudah kita metu ke sudah pas panen kita metu ke zakatnya, terus pembukuan kita rapi. Memang ini duit hasil padi yang sudah dibayar ke zakatnya. Berarti kita tadi itu boleh tidak mentu ke zakat lagi? Boleh tidak mentu ke zakat lagi, karena udah ada 2 kali. Nah, yang beras tadi itu sebaiknya beras itu dijadikan dulu duit atau beras dulu kita antar? Beras tulah jadi, nah duit juga jadi. Jadi yang penting dia itulah sudah sampai 524 kilo beras. Nah, sudah kage apa beras inilah yang nak kita tunjukkan ke mustahik atau kita jual, kita jadi ke duit, boleh tak kata masalah. 524 kilo. Tuh mungkin 5.240 jadinya kan, kalau 10.000 kan sekilo. Kalau 10.000. Nah, zakatnya berapa banyak? Zakatnya 5%. Kalau dia tak ada udah, 5 dan 10. Nah, kalau hitungan hewan
Kalau hitungan hewan lain lagi. Misalnya unta tuh kalau sudah ada 5 ekor setahun dia juga kena zakat. Kalau sapi ya 30 dia kan. Sapi itu 30 ekor baru kena zakat. Baru kena zakat. Berapa banyak zakatnya? Zakatnya kecil juga. Dia yang anaknya yang umurnya 2 tahun itu. Dari misalnya punya sapi sudah 30 ekor. 30 ekor. Berarti zakatnya sekok sapi. Ya. Di sapi umurnya di bawah 3 tahun. Ya, di bawah 3 Tapi tahun. itu kategori sapi atau hewan ternak yang memang kita kembang biak ke. Iya. Jadi dia itu juga yang memang dipelihara untuk dinikah, untuk penggemukan bukan untuk penggemukan. Bukan untuk memang dipeliharanya, beranak pinak ya. Iya, beranak pinak itu. Jadi dia itu kalau misalnya sapi sudah 30, kalau sapi atau kebu sama baik dia tuh kan. Ya sapi, ya kebu kan. Nah, kalau kambing 40 dia kan. Ya. Kalau sudah kita pelihara di tempat padang yang memang keperluannya untuk dia cari makan, nah itu kena. Ya. Tapi kalau dia yang kita tunjuki, makan dewek, itu sangat. Itu biasanya tidak ada banyak itu biasanya. Cuma tidak tahulah kalau misalnya memang dia ada usaha itu kan. Ya kalau sudah usaha itu memang lain. Memang sudah. Kalau misalnya kita punya usaha penggemukan sapi, Ustaz ya. Iya. Penggemukan sapi itu kan sapinya tidak ada lama Iya. Misalnya punya 40, 50, nah itu perlu zakat lah ya? Tidak, karena dia harus tahun. Iya, harus tahun. Tapi ketika kita punya sapi itu dijual, nah duitnya tadi boleh, lain, itu hasil namanya. Iya, hasil. Nah, yang hasil namanya itu hasil, itu kan bagian daripada amwal. Amwal itu harto yang memang tersimpan kan, tersimpan. Dan itu merupakan investasi kan jatuhnya. Itu kena zakat itu. Iya. Sapinya tadi tak kena takut kelah. Tapi hasil duit jual sapi tadi kumpul ke Kumpul ke. Nah, kena yang itu. Bisa kena. Masa kena lah. Bisa, iya. Masih perlu dizakati. Bukannya betul ke sapi tadi dah. Bukan, sapi. Kami tak betul ke zakat. Sapi kami tak sampai setahun. Sapi kami cuma 7 bulan, 8 bulan. Ya sudah aja gitu. Cuma duit sapi itu kekumpul. Cuma duit sapi yang terkumpul tadi juga harus masanya juga harus setahun. Tidak ada misalnya begitu terjual sapi, sampai itunya, kena zakat ini. Tidak mah itu dia hitungnya. Jadi kira-kira intinya tuh zakat ini sebenarnya kecil sebenarnya Yai. Kecil yang kita keluar ke kecil cuma 1/40, ada yang 20 kan gitu. Jadi yang ini kan kecil. Kalau kita nak ngeluar ke yang besar, itu dengan jalan lain. Misalnya infak, sedekah, hibah, itu kan. Ya cuman memang dikit Ustadz Aman misalnya. Kalau 100 juta itu 25 kalau 100 juta dia itu kalau 100 gajinya itu katakanlah 5 juta misalnya atau 66 juta berarti 150.000. Nah kalau misalnya cak gaji tadi 2,5% kan? Iya. Misalnya kita nih gaji kan kalau ada sudah dipotong zakat. Iya. Itu ya? Iya. Nah, gaji sudah dipotong zakat. Iya. Terus duit gaji tadi dikumpul ke. Iya. Cukup setahun. Iya. Melebihi ini metuk lagi? Tidak lagi, karena sudah kan tadi sama dengan yang tadi. Sama dengan yang tadi. Iya. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, kami bakal balik lagi sudah yang sekali ini. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, masih di acara Anten-Anten Nunggu Buko, masih dengan tema kita zakat. Itu. Baik kami persilakan juga bagi pemirsa yang nak bertanya zakat apa, baik zakat harta jadi, zakat fitrah jadi, itu. Dan kita tunggu kebersamaan di 380022 nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Dan kembali kami ucapkan terima kasih
kepada sponsor kami dari Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Papa House, Lauk Pauk Bayi Nopi, Catering Usaha Muda, Pempek Cik Susan, Dawet Inyong, dan juga Pempek Cik Ani. Nah, balik-balik ke masalah zakat tadi, Ustaz. Iya, kalau masalah zakat fitrah sudah lah, Ustaz dibahas. Tidak berubah dari dulu, cek itulah. Itulah ya. Cuman ada yang nak kita robani polanya tuh jangan dibagi ratu habis, itu. Tapi ada yang lebih, nah itu kendak kita. Maksudnya macam mana Ustaz itu? Misalnya kan ada uang berapa 30 yang nak kita tunjuk kan. Yeah. Nah kalau pajak sikok dari 30 itu dia diunjuk 15 juta misalnya kan. Yang lain diunjuk 10 kilo misalnya kan. Nah yang ini tahun depan berarti berkurang jadi tinggal 29 lagi. Karena tidak nerima lagi ya? Terima lagi. Nah itulah selanjutnya. Yeah. Nah itu yang setengah kita jual kata kelahiran itu kan pikiran itu kita jual karena zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dia cuma merintah 3 tahun itu habis uang yang miskin tuh habis mana manajemennya ini yang kita kadang-kadang tuh mungkin zaman dulu uang tak perlu banyak taruhlah tak banyak sudah itu kekendaan juga tak banyak handphone tak kate TV tak kate. TV tak kate. Iya. Angsuran tak kate. Nah, itu. Jadi kena mobil lidah. Paling-paling beli kuda, beli unta. Ya mungkin semakin hari kemajuan teknologi ini agak mempengaruhi ekonomi. Benar itu ya, benar ya. Nah, jadi masalah balik ke masalah zakat. Nah, kalau masalah zakat kalau kambing tadi 40, sapi tadi 30, itu kan. Nah, kalau misalnya kambing dengan sapi itu bisa dibayar dengan duit, Ustaz? Bisa setelah dijual. Jadi dijual dulu dia umur yang itu kan dihargakan berapa kan itu kan. Dihargakan ke berapa, bisa kita tunjukkan duit, bisa kita tunjukkan kambing itu dewe atau sapi itu dewe. Iya. Baca kita tanya ke konak dulu. Iya, nak yang mana kira-kira kamu butuhnya, Kalau ayam ada hitungannya. Hati ayam. Ada dia itu kalau peternakan. Misalnya dia melihara ayam ayam telur misalnya kan atau ayam potong jadi galo. Nah, kalau misalnya nilai dia sudah sampai ke tingkat pendapatan itu larinya kepada yang tadi itu kan kepada 524 kg beras. Jadi dapat 5.240.000. Nah, itu dia sudah kena zakat pada saat panen. Panen tadi itu. Tiap kali panen. Nah, kalau misalnya ada kemarin pernah angkat telepon ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Di Soa. Aku Pak Eko. Eko di Soa. Wah. Puasa lah kan gilo ida, halangan ida, sakit ida. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya apa Eko? Ini orang ngomong nanya Ustaz. Iya. Zakat Ustaz. Iya. Nah, makanya misalnya kita di Ustaz di Jakarta Ustaz. Iya. Ambil apa ida itu Ustaz kira Ustaz. Oh. Nah, di kantor kita tuh mampu, di kantor juga tak mampu. Iya. Nah, sikut lagi Ustaz. Pecah peti perak, sedang-sedang saja Lanjut Ustaz pecah peti perak, sedang-sedang saja. Mak itulah Pak Eko. Iya. Sikut lagi. Iya. Maknanya kita dari panitia Jakarta Ustaz. Iya. Nah, dari kita itu panitia itu ada zakat. Apa hukumnya mana sih Ustaz? Apa kita impak ke lain Ustaz? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mak mana? Dah. Nerima zakat tadi. Iya, Jadi yang pertama kalau dia nerima zakat. Jadi mak ini itu Pak Eko. Kalau yang disebut dengan mustahik itu adonian kriteria-kriterianya Pak Eko. Ya.
mustahik itu bisa kan fakir, bisa miskin, bisa lagi mu'alaf, bisa rikob dalam artian hari ini misalnya dia tergadai ke kemerdekaannya, atau mungkin beliau berutang, sabilillah dan ibnu sabil. Nah, ya ini wong yang macam ini ada kriteria masing-masing. Katakanlah uji Pak Eko tadi, aku terima apa tidak kira-kira karena ada uang zakat ya. Ya kira-kira kita itu masuk dak kategori fakir. Fakir itu ini itu Pak Eko. Fakir itu uang yang dak kati usaha. Uang yang dak kati usaha, dia sangat tergantung dengan uang lain ya, sangat tergantung dengan uang lain. Kalau miskin, dia punya usaha, cuma tidak cukup Pak Eko, usaha dia tuh tidak cukup. Misalnya, katakanlah anaknya 2, dia laki bini, ada uang 4, pendapatan cuma 50.000. Nah, itu tidak cukup Pak Eko, tidak cukup, dianggap itu miskin. Sebab yang tidak miskin lagi itu kalau dia $1 per jiwa per hari. Ya, kalau pendapatannya 60.000 sehari, itu termasuk sudah tidak lagi miskin. Jadi macam itu Pak Eko. Nah, kira-kira kita tuh masuk dalam kategori mana? Apa kategori fakir, apa miskin, atau ada psikologi itu Ustadz, itu dia nih dia nih kalau memang guru ngaji atau mungkin apalah, nah itu sabilillah, nah itu bisa sabilillah. Nah jadi kalau dia sabilillah, itu juga bisa dapat. Walaupun dia tuh kategori mainai kan banyak ustadz kayo. Cuma termasuk kategori lagi. Cuma tetap pacak nerimo zakat kategori fisabilillah tadi. Nah, kalau masalah petugas tadi, petugas amil tadi. Petugas amil ini aku yakin beliau ini kira-kira berkacau dengan kegiatan jadi panitia amil di masjid, nerimo zakat fitrah kan. Nah, jadi ini Pak Eko, dia ini zakat ini karena sudah ada undang-undangnya Pak Eko, zakat ini yang ngelola zakat itu ada badannya, ada lembaganya. Lembaganya apa? Antara lain Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat, atau Lembaga Amil Zakat. Kalau Badan Amil Zakat itu didirikan oleh pemerintah. Tapi kalau Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Nah, kalau kita ini bukan LAS ya, Lembaga Amil Zakat ya. Kemudian kita ini bukan lagi Badan Amil Zakat. Lantas apa dia jadinya statusnya? Ya dia itu tidak boleh nerima zakat, tidak boleh bagi ke zakat. Cak kita selama ini, makanya kami dari Basnas sekarang ini gencar untuk supaya kita ini aman dalam mengelola zakat. Kami sebarkan surat, kami sebarkan informasi bahwa masjid-masjid langgar-langgar atau surau dan musola wajib, nah itu jika wajib membentuk unit pengumpul zakat kalau dia itu bakal mengumpulkan zakat. Nah, inilah yang kita harapkan, dia dapat mengumpulkan zakat bebas, maksudnya kan arti kata legal itu kalau dia itu ada pengurusnya yang di SK-kan oleh Pak Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang. Kemarin ada yang bertanya Pak Eko, mak mana kalau kami di sekolah? Di sekolah itu ada dak masjid, ada dak langgar, ada dak surah, ada dak musola, ada. Nah, kita bentuk musola, UPZ musola. Sudah, bukan sekolah yang bentuk di sekolah, katik dia bentuk di sekolah, tidak. Bentuknya di musola. Nah, musola ini kaget ngurusi zakat, ngurusi infak dan sedekah kaget tuh. Jadi bukan cuma seminggu, 2 minggu dia begawi. 3 tahun dia begawi. Kalau sekarang kita 2022 berarti dia sampai 2024. Kaget kan macam itu dia. Jadi jangan kita ini cuman 2 minggu lah bubar lagi, 2 minggu lah bubar lagi. Ya itu yang jangan. Karena berzakat itu mungkin bukan cuman di hari lebaran, di hari puasa ini baik, tapi juga di hari-hari lain. Karena wong yang mulai berusaha misalnya berdagang, mulainya sopar, ya sopar tahun depan, yai. Sopar tahun depan sampai dia setahun.
Jangan digeser ke Ramadan. Lah jatuh tempo, lah mau jatuh tempo, lah ke nomor ratusan pulau. Nah, kalau misalnya Cek, kita ini pas hitungan 1 tahun itu tidak bertemu di bulan Ramadan. Iya. Anggaplah bertemu di bulan Rabiul Awal. Tapi kan zakat ini kan identik nih dengan Ramadan, itu kan. Saya dapat kita metu ke zakat dibagi ke galo, itu kan. Dibagi ke galo. Kayak pas bulan Ramadan, uang kan tidak tahu. Itu kan masih datang, itu kan. Tak zakat aja kita mampu lah habis ada nado lah. Nah, kira-kira manalah hukumnya kalau misalnya zakat itu misalnya anggaplah duit zakat kita tuh 30 juta anggaplah. Nah, 20 juta ini kita bayar, kita metuk lah. Begitu misalnya tanggal 1 Rabiul Awal kita metuk ke zakat, 2 Rabiul Awal kita salur ke. Nah, kita sisa ke 10 juta untuk menghadapi Ramadan ini. Tidak boleh. Dia harus dibayar pada saat dia jatuh tempo. Kapan dia ngaret, ya seminggu dia jangan tidak boleh itu. Dia dianggap belum menunaikan zakat, jadi jatuhnya. Dia harus menunaikan zakat pada waktu yang tertentu yang sudah ditentukan setahun. Setahun itu dan harus memakai bulan Komariah. Nah, kalau misalnya Ustadz, andai kan kita ini Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal itu metu ke zakat. Tapi sebelum Rabiul Awal itu ada keperluan yang kira-kira ini pajak dihitung sebagai zakat. Mana itu? Mana? Misalnya contoh. Kita nih hitungannya 1 Rabiul Awal ya. Misalnya jatuh temponya. Nah, sebelum Rabiul Awal ini ada keperluan, misalnya ada nak bantu wong. Oh, ini pajak termasuk penerima zakat donya nih. Belum wajib. Misalnya kita bayarkan dulu zakat ini itu. Nah, sudah kita tunjuk ke dulu. Anggaplah ngenjuk dia ini, anggaplah fisabilillah berjalan itu berjalan mengembara itu kan. Nah, sudah kunjuk ke duit kau 2 juta. Itu. Kayak 1 Rabiul Awal, kita ini kan metu ke zakat. Nah, misalnya anggaplah metu ke zakatnya 30 juta. Nah, tinggal 28 lagi. Karena 2 juta tadi telah terpakai fisabilillah bertemu tengah jalan, itu boleh tak? Tidak. Dia tidak doma itu dia. Jadi malah duit kita yang nak kita zakati jadi berkurang. Berkurang tuh belum tentu bisa-bisa baik dengan berkurang itu maka tidak lagi sampai nisab. Nah, ketika tidak ada sampai nisab berarti malah tidak berzakat lagi kita. Kalau memang tadi ada keperluan untuk kita ngenjuk dia untuk balik ke Surabaya. Misalnya kan. Fisabilillah. Ilmu sabil itu. Nah, aku tak baca ya, tak balik tu lah. Tak kasih ongkos. Nah, mana aja kita. Lepas saja orang ini pajak, ini kategori penerima zakat. Terus kita nanya kira-kira tahun depan itu Rabiul Awal itu berapa lah kita untuk zakat? 30. Kira-kira. Cek itu kan? Nah, betullah dulu 2 juta. Jadi tahun depan hitung ulang lagi. Oh ya, rupanya tahun depan itu kita metu ke zakat 32 juta. Ya sudah metu ke 32 lah tidak boleh cek itu. Tidak boleh itu. Baik, mana ini? Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, kami bakal balik lagi sedang siko ini. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, masih di acara Anda Tendong Buko dan masih dengan narasumber kita yang sangat berkompeten di bidang zakat, Ustadz Haji Teguh Sobri. Dan terima kasih juga buat sponsor-sponsor yang telah mensponsori rangkaian acara Anda Tendong Buko. Di segmen ketiga ini bakal ada kuis persembahan dari Beras Raja mantap kredit tandingannya dan passwordnya Beras Raja mantap kredit tandingannya. Ada 2 pemenang yang akan kita tunjuk hadiah, itu berhak mendapatkan beras masing-masing 10 kilo. Nah, ada lagi Ustadz terkait masalah zakat ini. Kalau kita sudah berzakat dengan pemerintah, maksudnya dengan Basnas, itu pajak dipotong pajak. Benar nggak? Mana ceritanya? Iya, ini yang menarik. Nah, dia tuh bukan pajak dipotong pajak. Jadi
kaget kalau kita berzakat ke lembaga resmi macam itu. Lembaga resmi ya. Dia itu bakal mengeluarkan bukti stor zakat. Tanda terima. Ya, tanda terima. Nah, bukti stor zakat inilah yang kita bawa ke pajak. Atau menjadi langsung ditulis di situ zakat ini menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Itu pajak jadi macam itu dia. Kalau Malaysia menjadi pengurang pajak, tapi di kita belum menjadi pengurang pajak, tapi menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Tapi tetap bayar pajak sesuai pengurang hitungannya baik kali. Iya, pengurang hitungannya kan. Jadi tapi harus ada slip yang yang resmi tadi. Ya harus dibayarkan di Basnas, itu kan. Ya Basnas lah yang punya pemerintah, punya pemerintah Republik Indonesia, itu kan. Tidak bisa dibayarkan di las ada pajak juga, tapi las yang memang resmi dia. Iya, yang punya negara. Las yang resmi. Misalnya kan katakanlah dompet apa juga tidak salah juga sudah masuk resmi, cuman ya resmi itu sudah. Karena dia itu sudah di-SK-kan oleh Menteri Agama kan. Iya. Boleh juga. Nah, boleh juga cek itu. Iya, Tapi tetap bayar pajak ya. Tetap bayar. Cuman jadi ngurang baik dikit. Itu tuh ngurang hitungannya, ngurang cuman Ustaz? Iya, ngurang dikit. Misalnya kan dia itu kan penghasilan dia itu yang nak dibayar pajaknya tuh katakanlah 20 miliar. Dia sudah bayar zakat berapa juta misalnya dia bayar zakat 100 juta kita kecil kalau 100 juta. Nah, dari 20 miliar tadi dikurangi 100 juta itu. Iya. Pengurangnya pengurang jumlah yang nak dibayarkan. Yang nak dipajai. Ya, pajai. Bukannya pajaknya ngurang. Bukan. Jadi kita tuh misalnya harusnya bayar pajak ini, pajak kita ini harus nilai pajak kita ini 20 miliar. Nah, dari 20 miliar ini kita harus bayar pajaknya anggaplah 20 juta. Itu kan. Karena kita sudah bayar di Basnas 100 juta bayar zakat. Jadi jumlah pajak kita yang dihitung itu hanya 19. Salah itu. Jadi dia itu ngitungnya dari pangkal tadi. Jadi 20 miliar dikurangi 100 juta. 100 juta. Jadi dia tuh pajaknya tuh dihitung cuman 19 miliar 900.000 yang wajib dipajaki. Yang wajib dipajaki. Yang wajib dibayar pajaknya. Itu kan. Jadi misalnya anggaplah lemak ngitungnya itu pajak ini 20 miliar. Dia ini punya duit 20 miliar, punya harta 20 miliar. Tapi dia sudah bayar pajak 500 juta, bayar zakat 500 juta. Anggaplah lemaknya ngitungnya. Berarti nilai pajak dia yang terhitung itu hanya 19 miliar 500. Itu kan? Bahasanya itu ya? Benar. Nah, tinggal lagi 19 miliar 500 ini berapa pajaknya lain ceritanya? Berapa pajaknya? Berkurang itu bukan berkurang jumlah yang harus dibayarkan. Pajaknya bukan. Yang berkurang itu pengalinya Jadi dia kalau di Malaysia dia pengurang pajak. Sudah, jadi besar dia sudah. Jadi kalau misalnya di Malaysia itu misalnya kita bayar pajak 20 miliar, jumlah pajak kita 20 miliar, kita sudah terbayar 500 juta. Pas dihitung-hitung 20 miliar tadi itu pajak kita 1 miliar. Berarti kita cuma tinggal bayar 500 juta. Lagi cuman. Itu yang kali Malaysia. Kalau kita belum ya. Kita berdoa aja itu. Mudah-mudahan. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, saatnya kuis Ramadan Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Nah pemirsa, kita tunggu ke 2 penelpon yang kira-kira kalau beruntung berhak mendapatkan hadiah persembahan dari Beras Raja Mantap Katik tandingannya, itu beras seberat 10 kilo masing-masing. Dan password kita Beras Raja Mantap Katik tandingannya. Kita tunggu ke bersamanya di 380022. Nah, sembari kita nunggu penelpon tadi Ustaz. Jadi sebenarnya masalah zakat ini mungkin aman 3 hari tak sudah kawin.
Tergantung dak ngomongnya, sanggup dak ngomongnya. Sanggup dak ngomongnya tadi itu. Iya, barang itu kan duit yang dihitung-hitung itu sudah itu harto kan. Iya. Kemudian ada siko lagi pendapat, fikihnya itu. Ulama ini beda dengan ulama ini. Nah, kalau misalnya kita metu ke zakat, Ustadz, ke zakat kita pribadi diinjuk ke kita ini punya perusahaan besar, ada zakat lah, zakat perusahaan ya, termasuk juga zakat pribadi. Nah, zakat pribadi dan zakat perusahaan itu kan, ya tahu kalau zakat lah itu. Nah, diinjuk ke